Keluaran 11 ayat 4 sampai dengan 7, demikianlah firman Tuhan. Ayat 4, berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Ayat 5, maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, dari anak sulung Fir'aun yang duduk di tahtanya, sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan. Ayat 6, dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi, dan seperti yang tidak akan ada lagi. Ayat 7, tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Nah, dari kisah ini, setelah Musa itu mendapat berkat kemurahan Tuhan, saudara, Musa itu berani mempercayai Tuhan, dan mulai Musa itu bergerak menghadap Fir'aun dengan tujuan dia itu mengatakan pesan Tuhan bahwa bangsa Israel ini akan dibawa keluar dari tanah perbudakan. Nah, Musa itu menjadi berani menghadapi Fir'aun, saudara. Dia mulai bergerak menghadap Fir'aun. Yang artinya apa? Fir'aun itu gambaran dunia, saudara. Fir'aun itu gambaran permasalahan yang sangat-sangat besar. Nah, jadi yang artinya apa? Jadi dari ayat-ayat ini memberikan pengertian bahwa berkat kemurahan Tuhan, ya, di satu sisi berkat kemurahan Tuhan yang sudah kita terima dari Tuhan ini, saudara, ya, yang semestinya kita itu tidak layak untuk menerima, tetapi oleh karena kehendak Tuhan bagi kebaikan kita menerimanya, ya, itu harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Nah, saya ulang sekali lagi bahwa berkat kemurahan Tuhan itu harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Demikian pula saat Musa itu mendapat berkat kemurahan Tuhan, yang tadinya dia itu takut, dia berani menghadapi Fir'aun, dia berani menghadapi permasalahan, dia berani menghadapi dunia ini tadi dengan hidup sungguh-sungguh, mengimani, percaya kepada Tuhan. Nah, ini penting sekali, saudara. Jadi yang artinya apa? Apa yang menjadi bagian kita, saudara? Kita harus berani melakukan. Dan apa yang jadi bagian Tuhan, kita harus berani mempercayai Tuhan bahwa Tuhan yang akan melakukan bagiannya. Amin, saudara. Jadi yang artinya apa? Yang artinya menghadapi berbagai goncangan, menghadapi berbagai masalah, terutama di hari-hari ini, di masa-masa pandemi ini. Jangan menjadi orang yang mudah putus asa, jangan menjadi orang yang mudah stres, jangan terus hidup di dalam kepanikan, kebingungan. Jangan, saudara, ya. Sebab apa? Kita adalah orang-orang yang sudah terima berkat kemurahan Tuhan. Amin, saudara. Jadi imani bahwa berkat kemurahan Tuhan itu mampu mengangkat hidup kita. Nah, ini penting, saudara, ya. Jadi yang artinya apa? Dalam perjuangan jangan menjadi lemah karena besarnya badai permasalahan. Jangan, ya. Fir'aun itu dikeraskan hatinya oleh Tuhan kalau kita teliti di dalam Alkitab. Sebab apa? Sebab Tuhan ingin memperlihatkan kuasanya kepada umatnya. Amin. Jadi yang artinya tidak peduli dimanapun kita itu berada dan apapun situasinya, sekalipun kehidupan kita mungkin, ya, sepertinya sedang berantakan atau dalam masalah yang sangat-sangat berat, ya, saya mau katakan tetaplah kita itu taat, tetaplah kita itu setia dan percaya penuh
kepada Tuhan. Nah, ini penting saudara. Ya, kalau kita lihat tokoh-tokoh di dalam Alkitab, Ayub pada waktu Ayub ini ya dipuji oleh Tuhan. Di dunia ini tidak ada orang seperti Ayub. Dia orang yang jujur, orang yang saleh, orang yang takut akan Aku, dan dia membenci kejahatan. Di dunia ini tidak ada orang seperti Ayub. Tiba-tiba iblis berkata apa, saudara? Tiba-tiba iblis bilang gini, jelas Tuhan, Engkau yang membuat dia berhasil dan Engkau yang memagari dia. Coba bagaimana kalau pagarnya itu Engkau izinkan dibuka? Pasti dia akan mengutuki Engkau. Akhirnya pada waktu Tuhan setujui, ya, apa yang terjadi pada diri Ayub? Harta kekayaannya ludes, saudara. Ya, anak-anaknya mati. Ya, saudara bisa bayangkan. Tetapi Ayub adalah orang yang sadar bahwa semua berkat yang dia terima adalah kemurahan Tuhan. Nah, sehingga apa? Aku lahir dari kandungan ibuku dengan telanjang. Aku akan kembali ke dalam dengan telanjang. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah yang tidak baik. Luar biasa. Lihat, orang-orang yang sadar akan berkat kemurahan Tuhan beda di dalam kehidupannya, saudara. Ya, dia tidak mudah stres. Dia berani menghadapi. Ya, dia mengimani bahwa berkat kemurahan Tuhan itu mampu mengangkat derajat hidupnya. Sampai Ayub itu bilang gini, saudara, ditulis di dalam Ayub 19 ayat 26 dikatakan, sekalipun kulit tubuhku hancur, tanpa dagingku pun. Berarti tanpa daging tinggal apa? Tinggal kerangka. Ayub bilang apa? Aku tetap melihat Allah. Wow, luar biasa enggak, saudara? Nah, luar biasa. Ya, apalagi dalam perjuangan saya mau katakan, jangan pernah menyalahkan siapapun dan apapun. Apalagi salah paham terhadap Tuhan. Jangan, saudara. Kita harus ingat, sebab apa? Di pihak iblis, iblis itu tetap apa? Menghalangi. Iblis itu tetap menggagalkan. Iblis itu tetap ingin menghancurkan saudara dan saya. Ditulis di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Siapa pencuri ini? Iblis, saudara. Jadi itu sebabnya, sekalipun saudara dan saya sudah menerima berkat kemurahan Tuhan, kita harus memperjuangkan. Amin, saudara. Apalagi dalam memperjuangkan, butuh apa? Butuh sangkal diri, pikul salib. Butuh apa, saudara? Butuh percaya penuh. Nah, saya sangat percaya, saudara. Dan kalau kita mau memperjuangkan berkat kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah berikan, saya percaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang sehat. Ya, saya berdoa saudara menangkap kebenaran firman ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.